Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam seri Hikmat Kehidupan. Iya, kita akan sama-sama belajar dan melanjutkan pembacaan kita dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-35. Iya, kita akan kembali membaca nasihat tentang persinahan, judulnya. Aduh, persinahan lagi nih saudara ya. Kenapa banyak persinahan? Karena Salomo memang hidup di dalam hal yang seperti itu. Banyak istri, banyak gundik saudara. Makanya dia menuliskan dan menasehati kita supaya kita belajar. Ya, Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Iya, bagi anak-anak muda, Salomo mengingatkan untuk kita semua tetap memegang ajaran orang tua kita. Makanya juga orang tua harus hidup dalam takut akan Tuhan supaya bisa memberikan hikmat dan wejangan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau kita memberikan nasihat firman Tuhan, maka itu adalah sebuah nasihat yang berkuasa. Untuk apa di sini dikatakan menjaga anak-anak kita? Karena anak-anak kita semakin hari semakin dewasa dan kita nggak bisa mengendalikan mereka dengan kekuatan dan cara kita. Satu-satunya yang bisa menjaga mereka hanya firman Tuhan. Makanya penting dari mereka sejak kecil orang tua memberikan nasihat firman Tuhan kepada mereka, karena itulah yang menjadi kalung bagi lehermu. Engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Anak kita kalau dia bangun, dia akan disapanya. Firman, hikmat, takut akan Tuhan itu yang akan menjaga langkah anak-anak kita sehingga mereka terhindar dari setiap malapetaka bahkan salah jalan dalam hidup mereka. Karena dari kecil kita sudah memberikan hikmat kepada mereka. Ya, ayat yang ke-23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Ya, apa yang kita tabur selama ini firman Tuhan, perintah yang lahir dari firman yang benar itu akan menjadi cahaya dan pelita. Misalnya dari kecil kita sudah tanamkan kepada anak-anak kita. Firman Tuhan berkata kalau cari jodoh itu cari yang seiman, yang seimbang. Ya, supaya engkau bisa selaras. Jadi kata-kata atau nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang berkuasa menjaga hidup anak-anak kita. Dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Kalau kita menegur anak-anak kita ketika dia salah, tegurlah ya. Ada banyak orang tua yang kehilangan wibawa dan otoritas Allah. Kenapa? Karena orang tuanya juga tidak hidup dalam kebenaran. Jadi dia tidak punya kemampuan atau wibawa ilahi untuk menegur anak-anaknya yang berbuat dosa. Kenapa? Karena dia sendiri tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi para orang tua hari ini bertobat dan supaya anak-anak kita juga hidup dalam jalan-jalan mereka yang benar. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat yang ke-24, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Nasihat dari orang tua itu akan menjaga anak-anak ya. Bukan hanya anak laki-laki terhindar dari perempuan, tapi anak perempuan juga sekarang akan terhindar dari laki-laki yang berlidah jahat. Ya, hidupnya yang jahat. Ya, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatinya, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ya, nasihat tentang persinahan bagi anak-anak muda dan juga bapak-bapak. Ya, jangan terpikat dengan kecantikan perempuan asing, perempuan jahat. Kemarin kita sudah baca. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Untung saya tidak memakai bulu mata, saudara ya. Jadi agak ribet memang ya. Jadi hati-hati, bulu mata itu memikat. Apalagi bulu mata palsu yang sudah tebal-tebal sekali itu ya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri itu memburu nyawa yang berharga. Saudara, ini yang kemarin kita sudah bahas, saya sudah kasih bocorannya. Bagi perempuan sundal itu sepotong roti yang penting. Asal dia kenyang, asal dia memuaskan hawa nafsunya, itu sudah cukup. Tapi bagi seorang istri, nyawalah yang berharga. Karena istri itu memburu nyawa yang berharga. Ya, kenapa ada ibu-ibu yang terus berjuang bagi suaminya sekalipun sudah selingkuh? Karena istri itu menjaga nyawa suami. Makanya Alkitab berkata, suami-suami, istri itu teman pewaris
manis untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya, karena itu bapak-bapak bertobat, hargai istrimu ya. Karena istri itu menjaga nyawamu. Di sana dikatakan istri itu memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Jangan menyimpan dosa, apalagi bermain-main dengan dosa kenajisan, perselingkuhan, percabulan. Ayat ini berkata, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dan tidak terbakar pakaiannya? Misalnya saudara lagi bawa api, lalu orang datang, saudara sembunyiin bara api itu saudara taruh di dalam baju saudara. Ya, ayat ini berkata, bisa nggak orang bawa api dalam gelembung baju, ya ditaruh dalam baju bara itu, masa nggak terbakar? Makanya jangan main api, pasti terbakar. Kemarin saya bilang jangan ya suka loncat kayak tupai. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh, apalagi saudara bukan tupai. Ya, jadi jangan main-main dengan dosa. Artinya apa? Hiduplah dalam kekudusan, pasti akan terbakar. Orang yang main api pasti terbakar. Ya, ayat yang berikutnya ayat 28, atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ya pasti saudara, kalau ada api kita pasti akan terbakar dan akan terbongkar semuanya. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Jangan coba main-main dengan kenajisan, percabulan, persinahan. Ya, ketika engkau melakukan dosa perselingkuhan, menghampiri istri sesamamu, menghampiri suami sesamamu, engkau pasti akan mendapat upahnya. Orang yang melakukan ini, kata firman Tuhan, tidak akan luput dari hukuman. Atau bapak-bapak yang main dengan perempuan di luar sana, atau anak-anak muda yang hari-hari ini mulai mencoba dosa-dosa kenajisan, ya hati-hati, engkau tidak luput dari hukuman. Ayat yang berikutnya saudara, di sana dikatakan ayat 30, apakah seorang pencuri tidak akan dihina? Ya, apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar, ya. Orang yang hanya memuaskan hawa nafsu, ya, walaupun dia mencurinya untuk karena dia lapar, ya, kalau dia mencuri, ya, di sini dikatakan, ya, akan tetap dihina. Ya, tetap cemooh, ya, malu. Banyak orang-orang yang akhirnya konseling karena ketahuan selingkuh, malu. Lalu pengen mati, bunuh diri. Ya, itulah akibat dosa. Makanya jangan coba-coba. Kalau saudara sekarang sedang hidup dalam kebenaran, jangan coba-coba melangkahkan kaki ke sana. Engkau yang mungkin sudah ada di sana, keluar cepat kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan. Ya, di sana dikatakan. Ayat yang ke-31. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Orang itu kalau nyolong saudara, kalau nyuri saudara, ya, dia harus membayar. Pada zaman itu hukumannya adalah membayar 7 kali lipat kalau ketahuan, ya. Bahkan segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Jadi jangan coba-coba. Orang main-main dengan dosa persinahan, kenajisan, habis semuanya. Sudah banyak yang WA ke saya, akhirnya ludes. Tadinya punya apartemen 3 habis, punya rumah habis, usaha bangkrut. Ya, bahkan tidak sedikit yang dipenjara karena dosa persinahan dan percabulan. Ayat yang berikutnya ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang yang melakukan persinahan tuh nggak ada akal budinya. Kemarin kita sudah belajar, kalau orang itu tidak hidup dipimpin oleh akal budi, maka dia sama dengan binatang, ya. Sama dengan binatang, nggak ada akal budi, ya. Makanya dulu anak saya pernah tanya sama saya gini, Mami tahu nggak, itu kucing itu dia padahal udah punya istri. Kucing itu kucingnya temanku tetangga di sana. Dia setiap hari datang ke sini, dia naksir sama kucing kita, Mam. Ya, dosa ya, Mam. Dia kan sudah punya istri, punya anak kucing itu. Kenapa dia mau sama kucing kita lagi? Berarti kan dia selingkuh. Saya bilang sama anak saya, enggak, Dek, kucing itu tidak bisa dibilang selingkuh, ya. Loh, kenapa begitu?
Kenapa manusia bisa dibilang selingkuh? Ya, kucing. Karena begini, kucing itu tidak punya akal budi. Jadi dia nggak tahu mana yang jahat, mana yang baik. Ya, dia mau kawin berapa kali aja, ya namanya juga kucing. Nggak ada beban moral bahwa dia udah punya istri atau udah punya suami. Nggak, dia mau kawin sama siapa aja boleh. Anak saya tanya, lah kok ada tuh temennya, ya temen saya papahnya kok selingkuh? Ya, padahal ada akal budi, kata mami. Saya bilang itu namanya bapak-bapak kucing garong. Ya, jadi bertobat saudara ya, jangan jadi kucing garong. Alkitab ayat ini berkata, orang yang melakukan zina tidak berakal budi. Manusia diciptakan memiliki akal budi. Kalau dia sampai tidak punya akal budi, itu berarti sama dengan kucing tadi ya. Jadi kita bertobat. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang yang berzina itu merusak diri saudara ya. Merusak diri sendiri, merusak keluarga. Nanti kalau udah sakit, kena penyakit ya, baru ya mau datang bertobat, kadang sudah terlambat. Sadarilah hari ini. Ayat yang ke-33, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Ya, siksa dan cemooh tidak terhapuskan malunya saudara ya. Itu yang akan kita dapat kalau kita hidup dalam kenajisan dan persinahan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam ya. Jadi jangan hampiri istri sesamamu, nanti kalau suaminya tahu dia akan balas dendam. Demikian juga ibu-ibu, jangan kau bersinah dengan orang lain supaya suamimu tidak akan membalas dendam kepadamu. Sekarang yang saya dapati itu waktu suami selingkuh, istri sakit hati, lalu istri balas dendam selingkuh dengan laki-laki lain. Lalu begitu juga suami ketahuan istrinya selingkuh, dia balas dendam, dia selingkuh dengan perempuan lain. Saudara bertobat ya, jangan memuaskan dendam kita. Ya, mari kita mau bertobat, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saudara, karena Tuhanlah yang akan membalas semua perbuatan orang. Ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, ayat 35, ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras berapa banyak pun pemberianmu. Artinya apa? Kalau orang itu cemburu lalu ketahuan pasangannya berselingkuh, ya, itu tidak akan mudah hilang saudara ya. Orang yang sudah dikhianati itu tidak akan pernah bisa dibayar seberapapun banyaknya pemberianmu. Luka itu akan tetap ada, dan itu akan menjadi malapetaka yang akan menghantui. Makanya pikirkan baik-baik ya, karena dengan tebusan apapun seringkali engkau tidak bisa membeli lagi kepercayaan itu. Mari hari-hari ini kita bertobat, dan sungguh-sungguh saya melayani beberapa ibu yang berkata, Bu, suami saya kan ketahuan selingkuh, sekarang saya nggak percaya lagi pada dia. Iya, memang susah, tapi kita harus berdoa untuk bisa mengalahkan supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Karena apa? Iblis itu memang tujuannya itu. Sekalipun suami sudah bertobat, kadang istri masih terluka karena nggak bisa dibayar dengan seberapapun. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang menang. Jangan biarkan kebahagiaan kita direnggut oleh iblis. Ketika suamimu mungkin pernah berselingkuh, ampunilah dia dan minta kekuatan dari Tuhan untuk melupakan. Demikian juga istri ya, atau suami, kalau istrimu pernah berselingkuh, lupakanlah dan mintalah Tuhan memberikan anugerah untuk kita bisa menerima semuanya dan kita bisa berbahagia dengan pasangan kita. Baik saudara, saya percaya setiap kita akan dipimpin oleh hikmat untuk menjalani kehidupan kita. Biarlah apa yang sudah kita dengar itu membawa hidup kita semakin bijaksana dalam Tuhan, dan kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, untuk melakukan apa yang sudah Engkau firmankan, dan kami boleh hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan dan dalam kebenaran. Terima kasih buat hari ini, hikmat-Mu memberikan kami banyak pembelajaran. Hidup kami boleh dibebaskan dari kenajisan percabulan, dan kami boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.